Jadi adanya ihtimal di antara dua makna atau tiga makna, dipilih di antara satu daripadanya, itu adalah pentakwilan. Wa yuksaru ala ba'dihha al-ab'ad, maka yang dipilih itu adalah sebahagian daripada maknanya yang jauh. Makna yang jauh, makna yang bukan hakikat. Jadi kan hakikatnya bagaimana? Hakikatnya bunga yang benar-benar bunga. Tapi ketika kita mengambil maksud bunga di sini adalah bunga perempuan, itu berarti kita sudah takwilkan. Kita ambil makna yang jauh. Bidalilin kama fi wa yabqa wajhu rabbika, dan tetaplah ya wajah Tuhanmu. Fa innahu muhtamilun li wajhil haqiqi wa huwal aqrab. Karena itu makna wajah mungkin saja maknanya wajah, muka yang hakiki, yang hakikat, dan ini makna yang paling dekat. Tetaplah wajah. Ya. Walidzati wal ba'id, dan makna jad itu maknanya makna ba'id, jauh. Karena setiap orang yang punya muka pasti punya zat, ya. Wa yaqtasiru ala tsanil ba'id, maka diambil hanya makna yang kedua saja, yaitu jauh. Kenapa listihalatil awal? Karena mustahilnya yang pertama. Jadi kalau kita tetapkan wa yabqa wajhika wa yabqa wajhu rabbika, tetaplah wajah Tuhanmu. Wajahnya saja tetap, zatnya tak tetap. Itu mustahil. Satu. Yang kedua, mustahil, bagaimana lagi mustahilnya? Ada muka. Adanya muka ya menunjukkan adanya jihad. Adanya muka menunjukkan adanya jihad. Jadi tidak boleh kita sembarangan cakap ketika kita berbicara. Ada itu yang melazimi. Kenapa dikatakan muka? Karena bersemuka. Kenapa dikatakan belakang? Karena kalau orang tengok dari muka, yang sana itu belakang. Jadi ketika kata, apa salah orang katakan Tuhan punya muka, buku punya muka, kereta punya muka, semua punya muka. Apa salah? Kita katakan salahnya mengatakan muka itu karena dengan mengisbatkan muka berarti sudah ada jihad, sudah ada arah. Kenapa sudah ada arah? Tuan-tuan tengok saya ini sekarang ini dari mana? Dari muka kan? Tidak akan tuan tengok belakang saya kecuali tuan tengok muka saya. Dengan begitu tuan tengok saya ini adalah arah. Dan maha suci Allah daripada arah. Nih kita kata buku apa nih? Muka buku. Ada orang yang kepala dia hilang, dia kata apa? Apa salah Tuhan kata muka Tuhan? Buku pun punya muka buku, muka kereta, muka ini, muka. Tapi muka-muka mereka ini tak sama. Iyalah katanya tak sama. Memang tak sama lah. Masakan muka manusia sama dengan muka buku? Ada muka manusia dengan muka buku? Muka manusia dengan muka beruk ada? Tahu beruk? Tak ada. Tapi di mana letak persamaannya salah satu di antaranya? Kita mengatakan ke orang punya muka itu kita lihat di depannya, tahu? Kita tengok di depannya lah. Maka dikatakan dia muka. Kalau sudah ada sabit orang itu di muka, di depannya berarti punya arah. Kalau sabit ada punya arah, berarti itu Tuhan mustahil punya arah. Itu mustahilnya. Kenapa enggak kita tetapkan saja wajah? Di sanalah tempat mustahil. Kenapa kita mengatakan Tuhan, ya, habis Tuhan tak bermuka kan katanya? Ini wajah diartikan dengan zat karena mustahil. Kalau dah katanya muka, muwajjah, saling berhadapan. Saling berhadapan. Rumah tuh kalau sekiranya dia ada rumah, kemudian kita di belakang rumah orang tuh. Yang belakang rumah tuh jadikannya macam depannya. Kita nengok mukanya aja, muka rumah tuh aja. Berubah itu jadi muka jadi belakang. Belakang jadi muka. Begitulah.
Ya. Jadi maha suci Allah daripada arah. Nah, dia kembali daripada makna yang dekat kepada makna yang jauh. Makna yang dekat kepada makna yang jauh. Contoh lagi yang ditakwilkan para ulama, ya, makna kudrah. Yadun dengan makna kudrah. Tapi jangan katakan setiap kudrah, setiap yadun maknanya kudrah. Enggak benar. Bagaimana yang dikatakan dengan takwil? Takwil itu pemberian makna yang jauh, bukan yang dekat, yang jauh, yang sesuai dengan as-sabit dan lahik. Lihat sebelum kalimat dan setelah kalimat. Jadi kalau kita kata asal ada kalimat yadun kita artikan kudrah, enggak benar itu. Bal yadahum mabsutotani. Bahkan apa maknanya mabsutotani? Yadahum mabsutotani apa maknanya? Maknanya Allah Maha Dermawan. Bukan maknanya kudrah. Orang-orang Yahudi kan kata apa? Yadullahi maghlulah. Allah itu pelit. Masa akan kalau kamu mau isbatkan Allah itu pelit? Jawabnya Allah, bahkan tangan Allah terhampar. Jawaban itu. Apakah jawaban itu? Enggak jawaban. Mereka cerita, Yahudi kata Allah itu pelit, tahu pelit, kikir, tahu kikir, kedekut, tahu kedekut. Nah, itulah bakhil, tahu bakhil. Banyak kali pun tak tahu lagi bahasanya. Kalau orang Mesir kata, orang kampungan, orang-orang ke pasar kata jild. Isyaratnya begini, jild. Gitu. Orang Mesir itu banyak isyarat-isyarat. Bilangkan orang gila gini-gini. Hati-hati nanti kan. Kalau kita pergi ke Mesir, ada orang Mesir buat kita pun senang lah. Padahal orang Mesir itu kata kita gila tahu. Hati-hati mesti tahu kita macam-macam isyarat-isyarat itu. Makanya saya sampai ke kampung-kampung ingin belajar bahasa Arab itu. Coba bayangkan. Ketika orang Yahudi mengatakan Allah itu bakhil dengan bahasa isyarat, dengan bahasa apa kata mereka? Yadullahi maghlulah. Maghlulah itu seperti ini, la yumfik, tidak memberikan, tidak dermawan. Allah jawab dengan tantangan, apa katanya? Bal yadahu mabsutotani, bahkan Allah itu maha dermawan. Jadi kalimat yadahu itu bukan maknanya kudrah. Tengok lahik dan sabik. Jadi kalau kamu kata, ini wajib diisbatkan makna yadun di sini. Allah punya tangan terhampar. Siapa yang membatalkan makna? Yang maknanya adalah Allah itu dermawan. Allah ingin katakan dia dermawan. Mengingkari perkataan daripada Yahudi yang mengatakan Allah itu adalah kikir dan bakhil. Maka Allah mengatakan Allah dermawan. Tiba-tiba kamu mau isbatkan Allah itu tangannya terhampar. Apa maknanya itu? Nggak sampai tahu. Makanya tengok sabik dan lahik. Sebelum dan sesudahnya apa ceritanya? Ya, apa cerita? Karena Allah Subhanahu wa taala berbahasa dengan bahasa yang tinggi. Jadi ada orang mereka kata, orang yang mengingkari takwil ini mengatakan banyak ayat yang enggak sesuai dengan yadun, artinya kudrah. Ya iyalah. Siapa kata yadun artinya kudrah? Kita kata ketika ayat ini yadullahi fawqa aydihim maknanya kudrah. Kenapa? Karena itulah yang paling sesuai dengan ayat tersebut. Antara sabik dan lahiknya. Pada ayat yang tadi itu tidak itu maknanya. Jadi jangan sembarang-sembarang kita mentakwilkan. Mesti sesuai dengan bahasa Arab yang ada. Tapi dengan makna ketika kita pindahkan makna yang pertama kepada makna yang kedua. Makna yang dekat kepada makna yang jauh. Itu adalah takwil. Disebabkan apa kita pindahkan? Bukan disebabkan oleh hawa nafsu kita sendiri mau memindahkannya, tapi disebabkan oleh adanya qarinah yang menunjukkan bahwasanya bahasa itu kalau kita maknakan dengan makna yang pertama, makna yang hakikat, akan mendatangkan kehancuran baik dia akidah ataupun permasalahan yang ada. Contoh tadi kalau kita katakan yadullah fawqa aydihim, Allah punya tangan. Kalau kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan,
Kamu katakan tangan Allah ada, enggak seperti tangan kita. Sekarang tangan siapa yang paling bagusnya? Saya mau tanya, tangan siapa yang paling bagusnya? Kamu pasti katakan tangan monyet itu enggak bagus. Kalau kamu dikatakan tanganmu sama dengan tangan monyet, oh enggak lah. Enggak mungkin lah tangan monyet. Nah, lantas saya mau tanyakan sama kita semuanya, beruang punya tangan enggak? Beruang punya tangan enggak? Makanya dengan begitu kita mesti mengetahui definisi bahasa. Ketika kita mengatakan sesuatu, kita mesti tahu definisinya. Kita kata, oh si Polan itu perempuan. Tahu nggak itu apa maknanya dia itu perempuan? Kamu cuma tahu kalau dia perempuan itu, oh dia cantik, punya rambut panjang dan sebagainya. Udah begitu. Hah? Itu kamu pergi ke Thailand itu masih banyak lagi situ ada rambut panjang itu mancung, Masya Allah. Tengok-tengok rupanya ini pondan. Salah nikah. Kenapa salah nikah? Karena dia salah definisi. Salah definisi. Kita mesti tahu definisi sesuatu itu. Tiba-tiba di tengah jalan kita tampak sesuatu. Oh kita kata ini tangan. Kita bawa ke orang. Ini tangan siapa? Bodoh, ini bukan tangan, ini kaki, tahu kah? Kenapa salah? Karena salah definisi. Jadi kita mesti tahu definisi. Ketika kita kata, oh Allah punya tangan, kita punya tangan, tapi tangan Allah nggak sama dengan tangan kita. Kita itu ngomong pakai apa? Pakai mulut kah? Pakai apa? Kita berakal itu, kita berpikir itu pakai otak kah? Pakai apa? Ini saya nak kasih tahu ya, tidak ada tangan kecuali ini. Kalau ada kata yang macam selain ini tangan, hilanglah kala itu. Bahasa diletakkan untuk manusia biar paham mereka. Paham tidak? Ini apa namanya ini? Hah? Ini apa namanya ini? Ini tak lain-lain pula artinya. Ada apa ini namanya? Satu bahasa. Apa namanya ini? Cawan. Kenapa dia ini cawan? Kenapa dia ini cawan? Aduh, minum dulu lah saya namanya. Kenapa cawan ini? Hah? Ada pemegang. Ada pemegangnya. Ya, maka kita kata cawan. Sepakat. Sepakat dulu lah. Ya, kalau nggak sepakat payah itu. Ini pun sepakat. Ini tangan nggak ini? Entah pun kata-kata tangan kaki ini. Sepakat dulu ini tangan, ini cangkir pakai apa? Pakai tangkai. Kalau nggak pakai tangkai? Oh, gelas. Itu sepakat kita. Bila berubah hakikat, berubah definisi. Berubah definisi. Berubah definisi, berubah hakikat. Udah. Hilang aja ininya, udah lain namanya. Enggak lah. Ini kan ada pegangan nih. Nampak enggak? Pegangan. Ini kalau hilang pegangannya ini, jadi apa dia? Gelas kan? Tadi kan katanya kalau gelas enggak punya pegangan. Kalau cawan punya pegangan. Udah hilangkan ini, apa namanya? Gelas. Anda mengatakan Allah punya tangan tapi nggak seperti tangan kita. Itu tangan apa namanya? Paham nggak itu? Maka orang yang berkata seperti itu tidak memahami hakikat. Sebelum apa kita mesti tahu hakikat. Apa definisinya? Ini tahu ini? Apa ini? Janggut kan? Bukan janggut ini sebenarnya ini. Bukan jenggot. Apa namanya? Hah? Namanya bulu. Namanya apa? Bulu. Bulu inilah kalau dia letaknya tempat yang lain-lain, itu lain pula namanya. Betul ke tak? Ini bulu diletakkan di sini apa namanya? Letakkan ke sini. Kening. Letakkan ke sini. Letakkan ke sini. Bulu hidung. Letakkanlah kemana-mana. Beda-beda kan tu? Paham ke tak?
Kalau tak paham juga macam ni, tak paham lah kau hakikat macam mana. Bulu, memang bulu lah sama dia. Cuma bezanya itu ada agak kasar dan sedikit, ya, agak sedikit halus kan. Cuma kalau sudah diletakkan di tempat-tempat yang berbeza-beza, itu nama sudah berbeza. Maknanya kalau lah kata kau, Tuhan punya tangan tapi tak seperti tangan kita. Tangan apa nama itu? Tangan apa nama itu? Itu makanya kalau kita tak mau cakap, tu pikir dulu apa kita cakap. Jangan main cakap aja. Tuhan punya tangan tapi tak tangan kita. Tangan apa? Di mana letak tangannya? Biar dia dikatakan tangan tuh. Di mana letak tangannya? Kan biar supaya ini dikatakan cawan, ada nama supaya cawan kan? Karena dia ada tempat air. Cuman kalau katanya ada pegangannya, oh bukan ini cawan yang pakai punya pegangan. Yang nggak pakai pegangan, oh itu namanya gelas. Paham ke tidak? Itulah hakikat. Nanti salah kawin pula kau nanti. Ini apa kata perempuan? Saya mau kawin sama perempuan katanya. Macam mana yang perempuan tuh? Yang punya rambut panjang, yang suaranya agak halus, yang katanya punya ini, punya itu gitu kan. Pergi Thailand. Kawin, ditengok rambut orang tu panjang, kawin dia. Dah kawin dia. Rupa kawan tadi itu sama pistol. Coba bayangkan. Karena dia tak tahu definisi perempuan. Tidak tahu definisi perempuan. Bahaya itu. Maka sebab itu ketika kita mengatakan sesuatu, apa yang membuatkan kita mentakwilkan ayat? Apa yang membuatkan kita mentakwilkan kalimat itu? Karena memang mustahil. Nah mungkin kita kata Allah punya tangan. Tapi kenapa Allah punya ilmu? Kita punya ilmu. Ilmu Allah dengan ilmu kita tidak sama. Kenapa kita nggak boleh mengatakan seperti itu? Sama dengan Allah punya tangan, kita punya tangan. Ilmu Allah dengan tangan Allah, tangan Allah dengan tangan kita tak sama. Saya kasih tahu, ada perbedaan antara ilmu dengan tangan. Ilmu itu ma'ani, tangan itu jarih. Ada sini yang pernah nampak ilmunya. Ada pernah nampak. Syekh Ali Jum'ah itu berilmu. Ada pernah nampak ilmunya Syekh Ali Jum'ah? Enggak ada kan? Ketika kita mengatakan sesuatu itu, enggak ada nampaknya, enggak tahu kita. Berbeda dengan tangan. Jika kita katakan tangan, kita sudah nampak tangan tuh kayak gini. Yang namanya tangan, nih. Yang enggak macam ini, tangan. Bodoh namanya. Pak ditengokkan, diangkatkan kaki. Ini tangan ke kaki. Tangan katanya. Aduh, anak kecil pun tahu itu kaki. Betul ke tak? Kenapa mereka mengetahui itu tangan? Karena daripada definisinya. Dia di atas, bagian atas, dapat memegang, punya jari-jari. Itu tangan lah tuh. Makanya kalau sekiranya kita tengok, monyet punya tangan kah? Punya. Kenapa? Dia punya tangan yang memegang, di bagian atas, punya jari-jari. Nah, begitulah dia. Setiap yang macam kayak gitu kita kiaskan tangan. Makanya saya tanya tadi, beruang punya tangan ke tidak? Tapi dia nangkap ikan. Kiaskanlah itu ya. Kiaskanlah. Jangan salah paham pula nanti kata kambing punya tangan katanya. Mana kambing punya tangan, lembu punya tangan. Ya. Nah itulah alasan kenapa mesti ditakwilkan. Macam kita lah. Saya melihat harimau makan bangkai. Kita akan pasti memandang bahwasanya harimau itu adalah merupakan binatang yang buas. Tidak akan mungkin kita sorobkan, tidak akan mungkin kita pindahkan kepada bahasa yang lebih jauh. Tapi ketika kita mengatakan saya melihat harimau berenang di sungai, nampaknya untuk menyatakan itu hakikat tidak akan mungkin. Kenapa? Dengan korinah yang ada bahwasanya di situ ada bacaannya berenang di sungai. Ada kenapa harimau berenang di sungai? Tak ada. Harimau itu kan mati. Beza kalau dia macan. Tahu macan? Macan tu apa? Macan tutul. Benda macam harimau dia tapi dia boleh berenang. Kau kalau sekiranya jumpa
buaya di air, cobalah cepat-cepat lari ke darat. Tapi kalau jumpa macan tutul ni, tidak lari kemanapun kau terkejarnya. Lari ke air, dikejarnya. Dia pandai berenang. Lari ke pohon, manjat pohon, dia manjat. Itulah. Ya. Macam orang kata, kalau dikejar sama buaya di daratan, tidaklah kita larinya zigzag. Tahu zigzag? Kiri kanan, kiri kanan. Begitu. Tapi kalau sekiranya buaya mengejar kamu di air, maka bacalah doa. Doa kematian, ya. Kalau di darat masih bisa lagi kita lari. Tempatnya itu. Nanti saya lihat harimau mandi di kolam. Pasti itu orangnya bukan lagi binatang itu manusia yang kuat. Begitu. Maka dia lari daripada bahasa yang dekat kepada bahasa yang jauh. Itulah namanya takwil. Supaya kita tahu takwil. Ini kadang-kadang minta maaf saya, mereka mengingkarkan takwil, tapi mereka suka takwil. Ketika katakan kamu bertakwil, enggak, ini tafsir katanya. Ketika kita rubahkan makna qarib kepada makna ba'id, itu namanya takwil. Walaupun kamu katakan tafsir. Nah, kalau tadi tafsir itu apa? Memberikan pemahaman. Ya. Takwil tadi itu merubah bahasa kepada yang jauh. Di mana mereka kadang-kadang jatuh. Orang yang ingkar takwil ini jatuh. Coba lihat. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka terpaksa untuk betul-betul untuk mentakwilkannya. Nabi mengatakan, jangan kamu meludah ke depan kerana Allah Subhanahu wa taala di depan. Hadis Sahih Bukhari. Itu mereka kata, bukan kami takwilkan, kami tafsirkan. Maksudnya apa? Mereka tafsirkan katanya, bukan takwilkannya. Terus apalagi yang mereka takwilkan? Di antara yang mereka takwilkan, walaupun mereka enggak mengatakan itu takwil, adalah hadis Nabi SAW. Ya ibadi maridtu, wahai hambaku aku sakit. Kata mereka, Allah mengatakan sakit. Oh, Allah sakit. Itu bukan sakit maksudnya itu. Tafsirannya begini, kata mereka. Walaupun kita kata tafsirannya begini, tapi ketika kita rubahkan maknanya kepada makna yang lain, itu sudah takwil namanya. Kenapa? Karena kalimat itu memiliki lebih daripada satu makna. Yang kedua yang ingin saya katakan, yang mengajarkan kita takwil itu adalah Allah. Siapa yang mengajarkan kita takwil? Lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi maridtu falam ta'iduni. Wahai hambaku, aku sakit. Kamu tidak menjengukku. Tidak menjengukku. Kata hamba ini, macam manalah pula Tuhan sakit? Masuk di akal kita Tuhan sakit? Kalau orang yang tak punya otak, dia kata, Tuhan mengatakan maritu. Wahai hambaku, aku sakit. Oh, isbatlah itu. Isbatkan Allah itu sakit. Tapi sakitnya Allah enggak seperti sakitnya kita. Ada begitu? Itu orang yang enggak berotak. Allah sakit tapi enggak sama dengan sakit kita. Ketika hamba itu mendengarkan Allah katanya sakit, yang mengatakan itu siapa? Allah. Ya, memang Allah yang mengatakan, ya hambaku aku sakit. Tapi hamba itu punya otak, punya akal. Dia kata bagaimana Tuhan dapat sakit? Lantas dia itu bertanya-tanya dalam hatinya bagaimana? Maka Allah ta'wilkan, maradu abdi, hambaku sakit, walam ta'iduhu, dan kamu tidak menjenguknya. Di sini Allah mengajarkan kepada kita, Allah berbahasa dengan bahasa yang indah. Terkadang Allah boleh membuatkan bahasa itu bukan dengan hakikat. Buktinya kenapa Allah enggak katakan, ya abdi maradu abdi walam ta'iduhu. Wahai hambaku, hambaku sakit, kenapa kamu enggak
menjenguknya. Tapi Allah berkata di sana, ya abdi maridtu, aku sakit. Bukan maridtu abdi, maridtu. Berarti di sana boleh Allah SWT berbahasa dengan seperti itu. Sudah? Boleh enggak? Boleh. Yang kedua, Allah ajarkan hambanya untuk takwil, karena masalahnya adalah ketika kita menggunakan hakikat maka akan mendatangkan kekafiran. Karena Tuhan tidak akan mungkin sakit. Jangan kata Tuhan sakit sama seperti kita, Tuhan sakit tapi tak sama seperti kita. Jangan seperti itu. Karena marid, sakit, itu adalah bahagian yang kurang. Nah, dari situlah kenapa kita mentakwilkan. Ya. Kenapa kamu mentakwilkan? Oh, karena Allah mengajarkan saya takwil. Dari mana? Dari ini. Dari hadis yang sahih ini. Hadisnya sahih. Allah mengajarkan kepada hambanya takwil. Kenapa? Karena melihat daripada tidak mungkinnya Allah itu sakit. Mustahil Allah itu sakit. Paham? Ini bukan sembarangan kita nak takwilkan. Ada hadis Nabi dalam Sahih Bukhari. Seorang Sayyidah Aisyah menceritakan seorang perempuan solat malam. Lantas Nabi SAW mengatakan apa? Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sehingga perempuan itu bosan. Kalau kita ambilkan makna hakikat, perempuan itu sudah tentu akan bosan. Namanya sifat manusia. Akan bosan. Nah, dengan kalimat itu, kalau perempuan itu bosan, maka pasti Tuhan itu juga bosan. Dengan begitu kalimatnya. Betul nggak? Maka ini ditakwilkan oleh mereka. Ditafsirkan katanya, walaupun nggak dikatakan takwil. Sudah kita pahamkan, kata orang kata, ini nggak takwil, kami tafsir. Iya, kau sebut. Yang penting takwil adalah memindahkan bahasa yang paling dekatnya kepada bahasa yang paling jauhnya. Paham tidak itu? Ini qadiyah yang paling besar di dalam Al-Quranul Karim, masalah takwil. Sampai syirik mensyirikkan, sampai kafir mengkafirkan. Tidak ada yang membuatkan kita untuk mentakwilkan pertama kecuali Allah Subhanahu wa taala berkata, laisa kamitslihi syai'. Itu yang membuatkan kita mesti mentakwilkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas ayat-ayat inilah ya yang akan menjadikan kita untuk mentakwilkan ayat yang tidak sesuai dengan apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ay kadzaka ay bitsudalika tahrim qiraati bil ma'na, mengharamkan bacaan dengan makna, ay bi khilafil hadis, berbeda dengan hadis, fa innahu yajuzu riwayatil bi makna alal mansur, atas pendapat yang ditolong. Inti tapi kalau hadis boleh diriwayatkan dengan makna, cuman permasalahannya bila dia masalah tauhid itu tidak disepakati ulama tentang bolehnya. Karena kalau tauhid ditakutkan nanti berubah maknanya, berubah pula tujuannya. Karena Nabi berkata, bila berkata Nabi SAW, itu ada bahasa yang mungkin saja dapat merubahkan tujuan daripada makna tersebut. Ya, jadi tidak sembarangan. Macam kita bahasa Melayu ini adalah bahasa miskin. Minta maaf saya. Kenapa bahasa miskin? Kalau diartikan kepada bahasa Arab kita banyak kekurangan. Contohnya aja masalah bulu. Baru bulu aja itu. Bahasa Arab ini ada bahasanya ini khusus. Ini ada, ini lihyah. Ini syarib atau syanab. Ini sudah ada juga bahasanya. Ini ada bahasanya, ini ada bahasanya. Kita miskin. Karena nggak ada bahasanya, terpaksa pakai bulu semuanya. Bulu mata, bulu hidung, bulu kuping, bulu pakai bulu kan? Padahal kalau Arab sudah ada. Nah, Arab itu bahasanya sudah ada semuanya. Kita ketika datang bahasa Arab, mau kita ubahkan bahasa Malaysia, bahasa Melayu,
Indonesia itu bahasa Melayu tahu. Tahun 1924 itu diadakan seminar. Kalau tidak kena bahasa Melayu, Indonesia tidak akan bersatu. Indonesia tidak akan bersatu kalau tidak ada bahasa Melayu. Tapi itulah hakikat bahasa Melayu, ya, miskin. Kenapa miskin? Dalam bahasa Arab lebih banyak lagi isinya. Nah, ada bahasa Arab yang tidak ada pada bahasa Melayu. Udah. Ada bahasa Arab yang tidak ada bahasa Melayu. Buktinya, duduk berapa banyak bahasa Melayu duduk? Duduk ada berapa banyak? Duduk berselah, duduk bersimpuh, duduk cangkung tak duduk itu. Cangkung tak duduk. Nah, ini orang yang kata cangkung itu duduk tak tahu definisi duduk. Coba apa dulu definisi duduk? Jangan sama seperti mereka katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, kata Allah duduk di Allah duduk katanya. Dia tak tahu itu apa definisi duduk. Cangkung tak duduk. Yang namanya duduk apa? Meletakkan punggung ke suatu tempat. Itulah duduk. Kalau tak meletakkannya punggungnya itu kan duduk namanya cangkung. Paham ke tak? Makanya tak boleh katakan Tuhan duduk. Tak boleh kata Tuhan duduk. Kenapa? Mesti letakkan. Kalau kita tak letakkan berarti berdiri atau cangkung. Nah itu. Udah. Maha suci Allah itu. Jadi bagaimana? Ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, duduk itu cuma berapa? Kalau bahasa Arabnya subhanallah, duduk tawaruk, duduk iftirash, duduk apa lagi? Banyak. Banyak sekali. Kita masih duduk sedekap begini apa namanya? Ada bahasa Arab. Kurpusok. Tahu kurpusok kan? Jadi Arab itu lebih kaya bahasanya pada bahasa kita. Itu. Makanya susah ketika kita mau artikan ke Indonesia atau ke Malaysia ke bahasa Melayu, susah. Ya. Nah, kalau diartikan kepada bahasa hadis itu kepada selain tauhid, maka itu diperbolehkan para ulama. Banyak kita lihat hadis, para sahabat mencoba untuk mengeluarkan atau menyampaikan ke kita lewat yang dipahaminya. Karena kalau kita katakan untuk mesti benar-benar seperti itu lapaznya, kita tidak akan mendapatkan lapaz hadis yang sama. Enggak banyak. Contoh hadis yang begitu banyaknya diriwayatkan oleh para sahabat, man kadzaba alayya muta'ammidan. Itu dalam lapaz makna aja sudah ada. Man qala alayya malam aqul, itu pendapat daripada Salamah yang dibacakan oleh Salamah sesuai menurut dia dengan man kadzaba alayya muta'ammidan. Jadi tidak boleh kita katakan bahwasanya hadis ini tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Boleh diriwayatkan dengan makna asalkan orang itu pandai madlulnya. Kita baru bahasa Arab, baru belajar bahasa Arab, sudah kita gunakan qala Rasulullah dengan kita maknakan, padahal berbeda dengan makna. Contoh umpamanya kalimat qa'ada dengan jalasa, apakah sama bahasa qa'ada dengan jalasa? Ya, jadi ada lafaz yang berbeda-beda dalam bahasa Arab yang mesti kita lihat dan kita tinjau penggunaannya di mana. Begitu. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Apa contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran? Macam itulah yang pernah saya katakan semalam. Fankihu ma taba lakum. Tazawwazu ma ra'aitukumul jamilah. Dia baca gitu. Boleh enggak kayak gitu? Tazawwaju ma ra'aitumul jamilah ithnin aw thalathah, katanya. Mana boleh? Fankihu ma taba lakum. Seperti itulah, ya. Wa ta'limu ay fassara, menafsirkannya ay Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an. Fal alifu lil itlaq, alif yang ada pada ay fassara itu adalah alif itlaq.
mutlak saja dalam masalah nizam. Jadi menafsirkannya juga haram. Dengan apa? Birra'yi, dengan ra'yi pendapat. Muta'allakum bi tafsir. Wa dzalika liqauli ta'ala man qala fil qur'ani bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan terhadap Quran dengan pendapatnya atau dengan tidak diketahuinya, maka hendaklah disediakan tempatnya di neraka. Buat sediakan booking. Booking tempat di neraka. Kamar berapa? Terserah kamu. Wa Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu, dihasankan Tirmidzi. Jadi tidak boleh menafsirkan Quran dengan tafsiran kita tidak tahu nahwu, tidak tahu balaghah, tidak tahu sharab, kita tafsirkan sembarang-sembarangan. Itu tidak boleh. Al-Quran tak hafal, hadis tak hafal. La ta'wilahu birra'yi, dan juga tidak boleh mentakwilkannya dengan ra'yi. Fala yuhramu lil alimi bil qawaidi wal arifi bi ulumil qur'ani al muhtaju ilaiha. Maka tidaklah diharamkan bagi orang yang alim dengan kaedah-kaedah. Sama ada kaedah nahwu, ada kaedah fikih, Ini kita mau menjadi seorang tafsir, nahwu pun tak tahu kita. Macam mana itu? Dan tahu dan kenal dia dengan ilmu-ilmu Al-Quran yang diperlukan kepadanya. Macam saya pernah dulu berdebat sama orang Mesir. Kita kalau memang berdebat sama orang bodoh, pertama kita jadi bodoh. Yang kedua kita tak akan pernah menang. Ketika dia mengatakan, kamu dari mana? Saya kata, saya dari Sidi Ahmad Badawi. Haram katanya. La tasaddur rihala illa thalathata masajid. Tak boleh pergi kecuali dengan tiga masjid katanya gitu. Ini enggak boleh itu ziarah jauh-jauh begitu. Jadi saya kata, la tusaddur rihala illa thalathata masajid. Illa itu harfu apa, saya kata. Enggak tahu dia. Kalau enggak tahu pun dia illa harfu apa, kenapa pula dia paham itu begitu? Orang dalam bahasa Melayu enggak tahu dia SPO, subjek, predikat, objek, cakap dia. Kan bodoh namanya itu. Kucing makan ikan, biasalah itu. Ikan makan kucing. Jadi, mesti orang itu tahu qawaid supaya tahu dia pahamnya yang benar. Ikan makan kucing, nanti balik pula dunia indah. Dari kiamat pula ikan makan kucing. Ada katanya makan kucing apa? Ikan paus. Itu cerita lain lah itu. Wal farqu bainahuma kama fi syarh Nuqayah, dan perbedaan antara keduanya sebagaimana dalam syarah Nuqayah. Anna tafsir syahadatul Allah Ta'ala, tafsir itu adalah syahadah terhadap Allah SWT. Makanya tidak sembarang-sembarang kita menafsirkan. Tujuan Allah begini. Tujuan Allah begini, tiba-tiba kita putuskan itulah dia. Padahal enggak seperti itu. Wal qatu bi annahu ana bi hadzal lafdhu hadzal ma'na mathalan, dan pemutusan makna atau tafsir yang demikian itu yang dimaksud dengan lafaznya contohnya. Falam yajuz ila binasim minan nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bolehlah kita menafsirkan itu kecuali dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, awis sahabah atau sahabah alladzina syahadu at-tanzil, yang mereka menyaksikan turunnya wahyu, wal wahyu, dan wahyu, walihada mereka menyaksikan turunnya Quran dan wahyu, walihada jazal al-hakim fil mustadrak, sebab itulah diputuskan oleh hakim dalam kitabnya Mustadrak bi anna tafsira, bahwasanya tafsir yaj'al madhhabahu, mana nyambungnya ini, bi anna tafsir sahabah mutlaqan, bahwasanya tafsir sahabat itu secara mutlak. Sawa'un kana dzukira fihi sababun nuzul, sama ada disebutkan sebab nuzul amla atau tidak. Fi hukmil marfu, pada hukum marfu. Jadi hakim dan Mustadrak mengatakan
bahwasanya tafsiran para sahabat itu adalah hukumnya hukum marfu karena mereka menyaksikan Al-Quran itu turun, karena mereka menyaksikan wahyu itu turun kepada mereka. Wa amat ta'wil, adapun ta'wil, kenapa dibolehkan ta'wil? Tafsirnya nggak boleh dengan ra'yun. Ya, kenapa? Bahwa tarjihu ahadul muhtamilat. Dia itu mengambil atau mentarjihkan di antara salah satu yang ada, yang ihtimal, yang berkemungkinan. Ya. Biduni qat'i, tanpa ada memutuskan. Kan kita katakan ini begini maknanya. Apakah itu mau betul-betul putus? Kan enggak. Kita pilih di antara makna yang ada. Wa syahadatu 'ala Allah Ta'ala, dan syahadah atas Allah Subhanahu wa taala. Walihada ikhtalafa jama'atun min sahabati wal salaf di ta'wil ayat. Sebab itu berbedalah pendapat kumpulan daripada sahabat dan salaf pada mentakwilkan ayat. Walau kana indahum fiha nausun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Andaikan mereka para ulama, para sahabat memiliki nas teks langsung suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka takkan ikhtilaf. Tidak akan terjadi perselisihan pendapat daripada para sahabat dan para tabi'in kalau ada nas yang mengatakan memang tidak boleh pakai takwil. Saya mau tanya dulu. Ada para sahabat ikhtilaf tentang haramnya pakai emas bagi laki-laki? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Ada ikhtilaf para ulama atau para sahabat atau tabi'in yang menceritakan tentang hudud itu wajib? Enggak ada. Semuanya sahabat mengatakan wajib. Tapi ada terjadi khilaf antara para sahabat dan tabi'in tentang masalah takwil. Menunjukkan tidak ada nas daripada Al-Quran atau hadis dengan secara jelas menunjukkan tentang takwil itu tidak boleh. Andaikan tak boleh, benar-benar memang tak boleh, akan ada nasnya yang dipahami oleh para sahabat. Tidak akan mungkin sahabat itu macam-macam. Andaikan terjadi perselisihan antara sahabat dalam satu hukum, itu menunjukkan memang tidak nampak nas yang jelas. Nas yang kita bicarakan di sini adalah nas usul fiqhnya, yaitu sesuatu ayat yang tidak ada punya ihtimal, tidak ada mungkin-mungkinnya. Mungkin ini, mungkin itu. Cuma satu aja. Contoh seperti sholat. Sholat itu tidak ada kemungkinan semuanya mengatakan sholat itu fardu. Ya. Seperti itu jugalah pada takwil. Tidak ada satu orang pun daripada para sahabat yang mengatakan, ya, ittifaq para sahabat tentang haramnya takwil. Wa ba'duhum, sebagai mereka mana'at ta'wila aidan saddal bab. Sebagai mereka menegahkan takwil juga untuk menutupkan bab. Bab apa? Bab fitnah daripada hal itu. Wa qauluhu, dan perkataan daripada Nazim Pahariro, maka hendaklah kamu periksakan perkataan itu. Takmilatan, sebagai penyempurnaan daripada bait itu. Di bawah Said Alawi mengatakan la yajuzu tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi wal ijtihadi min ghairi aslin yarji'u ilaihi bidzalika. Tidak boleh menafsirkan Quran dengan hanya sebatas pendapat atau pikiran serta ijtihad tanpa ada asal yang kembali kepadanya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa la taqu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu berdiri dengan apa yang tidak kamu ketahui. Jangan kamu pegang dengan apa yang tidak kamu ketahui. Jangan kamu berpegang dengan yang tidak kamu ketahui. Itu jelas Allah Subhanahu wa taala memarahi kita, menegahkan kita untuk tidak berpegang dengan apa yang tidak kita ketahui. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri tanpa ada sesuatu, itu adalah termasuk masuk kepada benda yang dilarang oleh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kamu tak mengetahui. Maknanya kamu tafsirkan sesuatu benda yang kamu sendiri kamu tak tahu tujuan dan maksudnya.
Wa qad asna Allah taala wazifatan bayanil Qur'an ila janibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyandarkan tugas untuk menerangkan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas untuk menerangkan Quran itu apa? Tugas untuk menerangkan Quran itu adalah ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin, penerang, ya. Sebab itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaika dzikra. Allah telah turunkan, kami telah turunkan kepada kamu Al-Qur'anul Karim litubayyinan linnas. Ya. Litubayyinan linnas supaya kamu menerangkan apa? Mubayyin, terangkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an turun itu kebanyakannya mujmal, bukan mubayyan. Mujmal. Ya. Tidak ada yang diterangkan di situ. Kadang-kadang kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah, udah. Ada orang yang mengatakan hanya Quran saja enggak ada hadisnya. Macam mana itu salatnya? Macam mana aqimus shalah, laksanakan salat? Dalam Quran cuma berapa disebutkannya rukun salat? Ada berapa rukun salat dalam Al-Quran? Pertama berdiri. Ada niat itu, diri wa qumu lillahi qanitin. Diri. Yang kedua warka'u, rukuk. Yang ketiga sujud, pasjudu. Kemudian apa lagi? Ada berapa rukun dalam Quran masalah rukun salat? 4. Yang keempatnya satu lagi kan sudah saya sebut. Berdiri, rukuk, sujud, apa lagi? Ini saya pernah jumpa dengan seorang anti hadis. Itu debat saya, Masya Allah, baru kali ini di permukaan bumi Allah ini saya berjumpa makhluk Allah yang anti hadis. Iya, lama 2 jam lebih saya berdebat. Sudah kalah, dia nggak mau kalah, dicari nyari yang lain. Jadi saya kata, kamu sholat macam mana? Saya kata, sholat sama. Al-Quran cuma mengatakan berdiri, rukuk, sujud. Mana ada yang lainnya Quran? Karena dia ijmal. Datang dari sana Nabi SAW, mubayyin, menerangkan. Apa kata Nabi SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kamu macam mana aku salat. Maka taulah kita. Kalau kita katakan di mana berdirinya, enggak tahu di mana berdirinya. Ya sudah jelaslah rukuk itu sebelum sujud, kena warka'u wasjudu. Tapi berdiri itu mana? Sebelum rukuk kah, sebelum apa? Dah. Diterangkan Nabi SAW dalam hadisnya. Di mana hadisnya? Oh, ternyata ada juga lagi tomak ninah. Di mana keterangannya? Hadis tentang cerita seorang laki-laki yang sholatnya enggak bagus. Datang dia salam kepada Rasulullah. Kata Nabi, sallu fa innaka lam tusalli. Kamu sholatlah, kamu belum sholat. Sampai 3 kali dia kata, sallu, sholatlah kamu. Pada akhirnya Nabi mengajarkan dia cara sholat, karena sholatnya itu tidak punya mutmainnah. Ini jadi masalah kalau kita ambil Quran saja. Jadi Nabi SAW adalah sebagai mubayyin, penerang. Ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, yang dinyatakan situ siam. Bagaimana siam itu? Enggak tahu kita. Bila mulainya? Mulainya pun kita tak tahu. Tengoklah Al-Quran, wa atimus syiyama ilal laili. Oh, sampai lailnya di mana? Maghrib lahir, Isya lahir, jam 12 malam juga lahir. Maka kita perlu hadis Nabi SAW yang menerangkan itu semua. Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Faqta'u aydiyahuma. Ini tangan. Kalau mencuri, mana yang potong? Sinikah. Semuanya tangan. Maka kita perlu mubayyin keterangan Nabi SAW. Oh, ditengok Rasulullah, tolong dipotongnya begini, di sini potongnya. Di sini potong Nabi SAW. Maknanya apa? Nabi menerangkan daripada ayat tersebut. Man talaba al-bayana min ghairi tariqi sunnatin nabawiyyah faqad tankaba minas sawabi wa dhalla sawa'as sabil. Maka siapa saja yang mencari keterangan
Karena keterangan itu hadis Nabi SAW. Makanya orang ahli hadis itu biasanya dia akan ahli tafsir. Karena kebanyakan hadis itu akan menafsirkan Quran. Maka dia telah berlari daripada yang benar dan menjalani jalan yang sesat. Wa idza qala sallallahu alaihi wasallam man takallama fil Qur'ani bi fa asaba qad akhta'a. Siapa yang berbicara tentang Quran dengan pendapatnya sendiri dan dia benar, maka sebenarnya dia telah salah. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wa qala man qala fil Qur'ani bighairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran tanpa ilmu, maksud tanpa ilmu itu tanpa hadis Nabi SAW dan tanpa diroyahnya tentang masalah kawaid dan sebagainya, maka hendaklah kamu menyediakan tempat di neraka. Booking tempatlah sana. Wa qala Ibnu Atiyah wa hadha ma'na ayas'ala rajulu an ma'na. Maknanya adalah seorang laki-laki bertanya tentang makna itu. Fa yasturu alaihi bi ra'yihi duna nadhim fi maqala ulama, maka dia mendatangkan dengan pendapat-pendapatnya tanpa memandang kepada pendapat ulama, tanpa pakai tafsir. Dia kata apa? Oh, ngapain pakai tafsir? Tafsir semuanya tafsir bid'ah. Orang Asy'ariyah semua buat tafsir katanya. Tafsir orang-orang suka takwil. Tabari tukang takwil. Ngapain? Takwil tuh haram. Umpamanya. Habis Qurtubi Asy'ariyah. Apalagi Fakhrul Razi Asy'ariyah. Apalagi semua Asy'ariyah. Mereka tak ada buat tafsir sendirilah. Waqtarathu qawanul ilmi kan nahwi wa sarfi, yang membuatkan pada konon-konon atau undang-undang ilmu seperti nahwu dan usul. Perlu itu usul, perlu itu nahwu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Kenapa iyyaka na'budu? Enggak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala inginkan ifrad, asar. Al-hasar makna iyyaka na'budu, hanya engkaulah kami sembah. Tapi kalau na'budu iyyaka, kaulah kami sembah. Yang lain mungkin saja kita sembah yang lain. Tapi kalau nak katakan hanya engkaulah, itu perlu kita qawaid nahwu. Selain qawaid nahwu perlu kita qawaid apa? Usul fikih. Itu. Jangan umpamanya kita katakan semua wajib zakat. Oh, semua wajib zakat. Nanti kita punya peliharaan tikus di rumah, wajib zakat juga. Kenapa? Wa anfiqu ma razaqnakum, hendaklah kamu keluarkan, infakkan, zakatkan ma lil umum, lil am. Semua masuk, kambing masuk, kuda masuk, tikus masuk, semua masuk. Kenapa? Umum. Lifidil umum. Jadi masuk semuanya. Pakai usul fikih lah. Ini maknanya sudah diapakan? Maknanya sudah dikhususkan. Ada hadis Nabi SAW yang mengkhususkan daripada ma tersebut. Ma tunfiqun, apa yang kami berikan kepada kamu. Makanya tidak ada. Kalau kita katakan dikeluarkan kuda, dikeluarkan. Ada zakat kuda. Kecuali kuda itu dijualnya. Jadi jual beli kuda umpamanya, ya. Walaysa yadkhulu fi hadha hadis ayyubashir al-lughawiyyuna lughatahu wa nahwiyyuna nahwahu wal fuqaha ma'ani. Bukan maksudnya di sini hadis ini bukan maksudnya mentafsirkan ahli lughah akan lughahnya dan nahwu akan nahwunya dan fuqaha akan makna-maknanya. Kenapa? Karena memang mereka memiliki standar ilmu yang ada sudah. Orang faqih dia punya usul fikih, dia punya qawaid fikih, maka mereka akan menggunakan dengan usul fikihnya, berjalan dengan usul fikihnya. Nah, kita menafsirkan dengan sesuka hati kita. Tidak ada punya rambu-rambu, tidak punya undang-undang, sehingga apapun yang kita tafsirkan sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan sesuai dengan ilmunya kita.
Wa yaqulu kullu wahidin bi ijtihadihi mubna ala qawanina ilmin wa nadhrin. Maka tiap satu daripadanya itu berijtihad dengan yang dibinanya atas konun-konun undang-undang ilmu dan penelitian. Ini bukan sembarangan saja, punya konun yang mesti diikuti. Fa inna qaila ala hadhihi sifah laysa qailan bi mujarradi ra'yihi. Maka orang yang berkata seperti ini tidaklah dia termasuk orang yang bicara dengan semata-mata pandangan dia. Qala Qurtubi hadza sahihun wa walladhi ikhtarahu ghairu wahidin minal ulama. Berkata Imam Qurtubi sahibu tafsir, inilah yang benar dan inilah yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Kalau kita bacakan semuanya akan tidak habis ya. Masuk kepada al-aqdul awal. Ma yarji'u ila nuzuli zamanan wa makanan wa huwa 12 nawan. Al-awwal wa tsani al-makki wal madani. Melihat kepada surah atau melihat kepada ayat, maka Al-Quran itu ada al-makki dan al-madani. Makkiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Makkiyahnya surah-surah yang turun sebelum hijrah. Yang dikatakan dengan Makkiyah di sini adalah menurut nazim setiap surah atau ayat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun turunnya bukan di Makkah. Setiap surah yang turunnya sebelum hijrah, walaupun turunnya bukan di Makkahul Mukarramah. Ini pendapat yang pertama. Wa ma wal madani ma ba'daha, dan yang dikatakan madani yaitu setelah ayat-ayat atau surah-surah yang turun setelah hijrah. Jikalau kamu menanya. Jadi ayat atau surah yang turun sebelum hijrah itu namanya Makkiyah. Dan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah. Walaupun nanti turunnya di mana? Di Mekah. Turunnya di Mekah. Turunnya di Padang Arafah umpamanya. Seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini pendapat yang paling rajihnya, paling kuatnya. Ada yang mengatakan al-makkiyu ma nazala bi Makkah walau ba'da al-hijrah. Yang dikatakan dengan Makki adalah ayat atau surah-surah yang turun di Mekah walaupun dia setelah hijrah. Wal madani ma nazala bil Madinah. Yang dikatakan Madani adalah yang turun di Madinah. Ini pendapat kedua. Tapi yang paling sahih tadi pendapat yang pertama. Setiap ayat atau surah yang turunnya sebelum hijrah itu adalah Makki walaupun dia yang tidak turun di Mekah. Setiap ayat yang turunnya setelah hijrah itu adalah Madani.
Ya, sama ada turunnya di Madinah atau di luar Madinah. Yang penting setelah hijrah. Tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan setiap ayat yang turunnya di Mekah. Berarti kalau sekiranya ayat itu turunnya enggak di Mekah, di Madinah, lain pula namanya. Walaupun katanya setelah hijrah. Ya, setiap ayat yang turunnya di Mekah walaupun setelah hijrah. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat yang keduanya lagi, Madaniyah itu adalah ayat yang turun atau surah yang turun di kota Madinah. Lihat perkataan daripada syarih. Fa'ala hadza yakunu hunaka wasithah. Maka atas pendapat yang kedua ini, pendapat yang tadi yang mengatakan Makkah adalah ayat yang diturunkan di Mekah, Al-Madani ayat yang diturunkan di Madani, dan di antara ini ada wasithah. Fala takun la makkiyah wala madaniyah. Maka ada ayat atau surah yang tidak Makkiyah dan tidak Madaniyah. Karena enggak semuanya ayat itu turunnya di Makkah atau Madinah. Ya, ada ayatnya dalam turunnya di Musafir. Ada ayatnya turunnya di mana? Di Arafah. Bi'an nazalat atau bi'an nuzilat fi safar, bahwasanya surah itu diturunkan waktu musafir. Nah, itu. Wa intasal min an adadin kulli minhuma, jikalau kamu ingin tanyakan jumlah tiap-tiap dari keduanya al-Makki dan al-Madani. Fa aqul laka al-Madani 29 surah. Maka aku katakan kepada kamu jumlah surah yang Madani itu adalah 29 surah. Tapi ini kita katakan secara ghalabiyah, globalnya aja. Karena kadang-kadang ini dikatakan ayat ini Madani, tapi ada juga dalamnya itu surah ini Madani, tapi ada dalamnya itu ayat yang Makki. Jadi cuma bicara masalah global saja, ya kebanyakan. Jadi Madani sebanyak 29 surah. Wahia pal Madani awalat Qur'ani maka yang dikatakan Madani dua surah Al-Quran yang pertama. Apa itu? Wahumal Baqarah wal Ali Imran, yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi Ali Imran, Al-Baqarah kedua-duanya adalah Madani. Kama fin Nuqayah, sebagaimana dalam kitab An-Nuqayah. Lal Fatihah wal Baqarah, bukan maksudnya Al-Fatihah dan Baqarah. Kama huwa zahirun nazam, sebagaimana yang nyata daripada syair ini. Tapi yang dimaksud adalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Qauluhu, perkataan daripada Mahsyid Said Alawi di bawah, wa intasal i'lam anna li ma'rifatil makki wal madani fawaidun. Perlu kamu ketahui, kamu mengenal Makki dan Madani ini memiliki fawaid. Apa gunanya kita kenal ayat ini Makki, surah ini Makki, ayat ini Madani, surah ini Madani. Dia punya fawaid, kelebihan, faedah. Minha ma'rifatut tarikhin nasikh min mansukh. Ma'rifatut tarikhin nasikh minal mansukh. Kita mengenal tarikh, ya, nasikh dan mansukh. Mana yang nasikh, mana yang mansukh. Enggak akan mungkin katakan kalau dia Makki itu mesti mansukh, kalau dia Madani mesti itu nasikh. Wa min ma'rifatu tartibul Qur'ani fin nuzul, dan daripada faedahnya lagi kita mengetahui susunan Al-Qur'an ketika waktu turun. Enggak dia begini Quran itu, pada awalnya kita semua tengok oh Makki, baru setelah itu Madani. Enggak begitu. Al-Qur'an itu turunnya dengan suruhan Nabi SAW, letakkan di sini, letakkan ayat ini di sini, letakkan ayat ini di antara ini ke ini, letakkan surah ini di sini.
Nah, taulah kita susunannya itu tidak sesuai dengan turunnya. Jangan kamu anggap turun begini, berarti yang pertama turun. Contohnya lah Iqra. Iqra itu kita semua mengetahui adalah ayat diturunkan yang pertama. Tapi kenapa di belakang dia? Kenapa di belakang? Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya susunan Al-Quran adalah perkara yang disuruh oleh Nabi SAW, bukan buat-buatan sahabat Nabi SAW. Waqad kana li ba'd sahabat radhiyallahu anhum inayatun syariatun bidzalika. Dan bagi para sahabat Nabi, karena bukan semua sahabat, bagi sahabat sebagiannya yang mereka para al-qurra, ya, bukan hufaz, qurra. Jadi itu satu bid'ah kalau kita ahli hafal Quran kita buatkan dalam belakangnya al-hafiz, enggak ada itu. Dari zaman dahulu kamu kau tengok-tengok dalam kitab-kitab enggak ada orang yang hafal Quran dikatakan al-hafiz. Al-hafiz adalah untuk orang hafal hadis yang punya syarat-syarat, ya. Tapi kalau dikata al-hafiz, asalkan dia hafal Quran al-hafiz, berlambak di Mesir. Kadang tukang sapu aja pun, ya, hafiz dia. Tukang sapu, hafiz. Orang yang hafal Quran itu enggak ada pangkatnya, tahu. Orang yang hafal Quran tahu qiraat baru punya pangkat mukri. Orang cuma baca aja. Wadduha wal laili idza saja. Itu namanya qari lah. Tukang baca Quran. Tapi mukri dia hafal Quran kemudian dia ahli dalam qiraat. Sama ada 7 atau 10. Paham itu. Jadi tidak ada al-hafiz. Kalau sekarang tengok supaya membangga-banggakan di al-hafiz, itu tidak ada istilah para ulama. Saya belum pernah melihat dalam kitab-kitab ulama-ulama bagi orang yang hafal Al-Quran buat al-hafiz. Jauhkan itu. Jadi tidak setiap para sahabat punya inayah kepada Al-Quran seperti itu. Karena sebagian sahabat yang hafal memang semua Quran. Ya, sebagian sahabat yang punya hafal Quran, sebagian lagi mereka hafal sebagiannya, ya, sebagiannya lagi mereka hafal sebagiannya, sebagian lagi mereka menghafal beberapa surah, umpama seperti itu. Nah, orang yang hafal daripada qurra, ahli mukri, ahli qiraat ini yang hafal, mereka ini dipanggil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kamu dengar dari Rasulullah SAW ayat ini di mana ditaruhkan? Kamu dengar dari Rasulullah SAW surah ini ditaruhkan di mana? Begitu. Punya perhatian sangat besar terhadap susunan Al-Quran itu. Paminhum sebagian daripada mereka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, sebab itulah kata Rasulullah, Ali ana madinatul ilmi, kata Rasulullah, saya kota ilmu, wa ali babuha. Ini hadis telah disahihkan oleh Syekh Ahmad Siddiq Al-Ghumari, ya. Maka wajar pantas Sayyidina Umar menjadikan penasehatnya adalah Ali. Sayyidina Umar itu sangat menghormati Imam Ali, dia jadikan penasehat, ya, penasehat Umar radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, orang yang ahli, tidak ambilkan Quran, ambil pada Abdullah ibnu Ummi Abdin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ahli Quran, ahli qiraat, ya. Wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas yang dianya itu telah didoakan Allah Rasulullah SAW dengan perkataan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya. Di antara sahabat-sahabat yang berusaha untuk benar-benar memperhatikan susunan Al-Quran itu, susunan surah itu adalah ini para sahabat-sahabat yang mereka dengarkan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alam anna al-ulama radhiyallahu anhum dzakaru lil makki wal madani alamat. Perlu kamu ketahui bahwasanya ulama telah menyebutkan tentang beberapa alamat al-makki dan madani. Ini mudah kalau kita tengok apa saja petanda-petanda makki dan madani. Minha, sebagian daripada petanda itu, anna kulla suratin fiha ya ayuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fa hiya makkiyatun. Setiap surah yang ada padanya ya ayyuhan nas, setiap surah yang ada padanya ya ayuhan nas dan tidak ada padanya ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah makkiyah. Semua ayat, semua surah yang tidak ada padanya ya ayyuhalladzina amanu tapi ya ayyuhan nas itu adalah makkiyah.
Wa fil haji ikhtilaf. Pada surah Al-Hajj itu ada perselisihan para ulama tentang Makkiyah atau Madaniyah. Wa minha kullu suratin fiha kalla fahaya Makkiyah. Setiap surah yang ada padanya kalla, setiap surah yang adanya kalla itu adalah Makkiyah. Qala Syekh Abdul Aziz Ad-Dairani, wa ma nuzilat, itulah wa ma itu ya. Wa ma nuzilat kalla bi Thaibatin fa'laman, dan apa yang diturunkan dengan kalla di Madinah, pahamlah kamu. Walam ta'ti fil Qur'ani fi nisfil a'la, maka kalla itu tidak datang ya, tidak datang pada Al-Quran pada setengahan yang di atas. Wal mazmu'u ma warada fil Qur'ani min kalla 33 mawdi'an. Kalla itu terdapat pada 33 tempat. Adanya kalla terdapat pada 33 tempat. Wa ya fi 15 surah kullaha, dan dia terdapat pada 15 surah semuanya. Fi nisfi akhir minal Quran, pada pertengahan akhir daripada Quran. Dari pertengahan akhir itu ada, pertengahan awal itu enggak ada. Dari pertengahan akhir pada 15 surah, tempatnya 33 tempat. Oh, tahu ulama. Iyalah orang kerja mereka Quran. Kita aja kita pegang kita Facebook. Kalau enggak dipegang Facebook tuh demam matahari ya. Tahu mereka berapa banyak kalla. Wa minha anna kulla suratin fiha qissatu Adam wa Iblis fahiya makkiyah siwal Baqarah. Daripadanya setiap surah yang ada pada cerita Adam dan Iblis maka dia itu adalah makkiyah selain Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah ada cerita Iblis. Ada cerita Adam. Wa minha anna kulla suratin fiha dzikrul munafiqina fahiya makkiyah siwal Ankabut. Sebagian daripada tanda-tandanya setiap surah yang ada padanya menyebutkan kaum munafik adalah makkiyah selain surah Al-Ankabut. Jadi Al-Ankabut ini bukan makkiyah. Wa kullu ma dzukira fiha al-qurunul madhiyah fahiya makkiyah. Setiap surah yang menyebutkan tentang abad-abad yang telah lewat, daripada kisah-kisah yang telah lewat, itu adalah makkiyah. Qala Ja'bari li ma'rifatil makki wal madani tariqani ahaduma sama'i. Untuk mengenal makki dan madani, dia dua jalur, dua jalan, dua metode. Yang pertama sama'i, didengar. Wa huwa ma wasala ilaina tawaturuhu bi ahdihima. Dianya ya berita yang sampai kepada kita dengan secara tawatir dengan salah satu keduanya. Wal akharu qiyasi, yang kedua caranya kias, analog. Wa huwa ma yuhkamu 'alaiha bil alamati, yang dia dihukumkan atasnya dengan alamat tanda-tanda. Tsumma dzakara nahwa ma taqaddam, kemudian dia menyebutkan seumpama yang demikian itu, yang telah dahulu, tanda-tanda makki dan tanda-tanda madani. Itulah sedikit daripada tanda-tanda makki dan madani. Jelas kita katakan cara untuk mengatakan makki atau madani dua jalan. Pertama sama'i. Sama'i kita dengarkan itu memang madani, itu memang makki daripada riwayat yang ada. Atau dengan cara kias atau analog. Nah, cara kias atau analog kita mengetahui setiap ini maka dia begini, setiap ini maka dia begini. Nah, itu adalah analog. Nah, ketika kita melihat cerita masalah kurun yang dahulu, cerita masalah Nabi Nuh, cerita masalah itu berarti adalah makki ya. Ma'a akhirataihi wa kadzal hajju taba', berserta dengan dua surah yang akhir, dan seperti itu juga adalah surah Al-Hajj. Berkata Nizam tadi, bersama dengan dua surah yang akhir, dan demikian juga surah Al-Hajj mengikut. Jadi katanya dua surah awal Baqarah dan Ali Imran itu madani, bersama dengan dua surah yang di akhir, demikian juga surah Al-Hajj itu mengikut. Mana dua surah yang akhir?
yaitu wahuma muawwidatani, dengan dikasrohkan waw. Ya, apa katanya? Bikasril waw, dengan mengasrohkan waw. Jangan muawwadatan, tapi muawwidatan. Kita banyak dengar orang salah. Orang kata apa? Allahumma baligh thawab ma qara'nahu minal Qur'anil Karim wa ma qara'nahu min suratil Yasin wa suratil Fatihah wa suratil Muawwadatani. Bukan muawwadatani, muawwidha. Ya, daripada adza, dari awwadha. Adza asluhu awadha. Dibuatkan tasdid ala fa'ala. Fa'ala awwadha yu'awwidhu. Ta'widan bahwa mu'awwidun. Ini mu'awwidatan. Ya, surah mu'awwidatan, surah yang meminta perlindungan. Bikasril wawi musyaddadah, yang dianya dikasrahkan waw dan ditasdidkan. Berkata Syed Alawi di bawah, isim fa'il li'anha qari'ihima, karena keduanya adalah membaca keduanya, ya ta'awadhu wa yata'asanu bihima, mereka itu membacanya berlindung dan minta perlindungan dengannya. Wa sababu fi nuzulihima qissatu sayyidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebab turunnya keduanya qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin bin nas, itulah muawwidatan, ya. Sebab turunnya itu keduanya adalah kisah tentang disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh penyihirnya Labid bin A'sam, seorang Yahudi. Jadi dalam Sahih Bukhari diceritakan Nabi itu disihir, ya, sikat yang dicampakkan ke sumur. Tapi ada sebagian orang mengingkari hadis tersebut. Ya, seperti siapa? Rashid Ridho. Rashid Ridho mengingkari. Dia kata tidak benar itu. Saya pernah mendengarkan langsung dari guru saya, Syekh Judah Mahdi. Syekh Judah Mahdi membicarakan daripada syekhnya Syekh Abdul Halim Mahmud, agar kamu dengar ini. Ini pakai haddatsana. Haddatsana Syekh Judah Mahdi. Qala haddatsana Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Berarti dekat ya saya dengan Syekh Mahmud, ya, Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud kata apa? Syekh Rashid Ridho ini adalah orang yang berpahamkan dengan pemahaman Wahabi, dan Syekh Muhammad Abduh berpahamkan dengan paham Mu'tazilah. Itu yang saya dengarkan darinya langsung. Tapi walaupun begitu, dia di sini mengingkarkan hadis sihir Nabi SAW. Ya, mengingkarkan hadis disihirnya Nabi SAW. Padahal itu ada pada Sahih Bukhari. Di antara hadis yang juga dia ingkarkan adalah lalat yang masuk ke dalam air dicelup. Itu dia ingkarkan juga. Dan demikian juga surah haji yang mengikut. Wa fi riwayati Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annaha makkiyah. Daripada riwayat Mujahid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa surah haji itu makkiyah, bukan madaniyah katanya. Siwa salasa ayatin, selain 3 ayat. Yaitu hadani khasmani ila tamil ayat. Ayat hadani khasmani sampai sempurna ayat di talatin. Fa innaha nuzul bil Madinah, maka itu diturunkan di Madinah. Wa firwatin illa madaniyah. Illa 4 ayat. Dalam satu riwayat mengatakan kecuali 4 ayat. Wal asah al-qaul, pendapat yang paling sahihnya bi anna muhtalitatun, dan itu bercampur. Fiha madani wa makki. Dalam ayat itu surah Al-Hajj ada makki, ada madani. Wa ini ikhtalafa fi ta'yini, walaupun keduanya berbeda dalam menentukan mana makki, mana madani. Wa huwa qaulul jamhur, inilah pendapat jamhur. Wa qala Sa'id ibn Surah, bagian halaman 38. Di bawah bagiannya garis daripada Said Alawi punya.
Qala Sa'id, berkata Sa'idi, suratul haji min a'ajibil Quran. Surah haji itu adalah merupakan salah satu keajaiban Quran. Fiha makkiyun wa madaniyun wa hadariyun wa safariyun wa layali wa layliyun wa naharin wa harbi wa silmi wa nasikh wa mansukhun. Di dalam surah haji itu ada makki, ada madani, ada hadari, ada safari, ada layli, ada nahari, ada harbi. Harbi perang, cerita perang. Turunnya waktu perang. Ada salmi, turunnya waktu tidak perang. Nasikh dan mansukh. Fal makkiyu min ra'si salasin wa akhiriha. Maka surah yang makki itu dari mulai 30 kepada akhirnya. Wal madani min ra'si 15. Dan dikatakan madani daripada ujung 15 ayat yang ke-15. Wa hadari ila ra'si 20. Dan hadari itu sampai kepada 20. Qala Suyuti qultu wa safari awwaluha. Yang safari pada awal surah. Wa nasikhu udhina lilladzina yuqatiluna al-ayah. Itu nasikh. Kenapa? Udhina lilladzina yuqatiluna. Itu pengizinan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang diperangi, ya. Wal mansu yang telah dihilangkan hukumnya, wallahu yahkum bainakum al-ayah. Nasakhat al-ayatus saif, dihapus ayat ini dengan ayat saif, perang. Wa qalu wa ma arsalnaka min qablika, firman Allah SWT, wa ma arsalnaka min qablika wa ma arsalna min qablika, itu adalah mansukh. Nasakhatha sanuqri'uka fala tansa. Jadi wa ma arsalna min qablika itu mansukh. Yang menasahkannya ayat sanuqri'uka fala tansa. Dari nizam ini kita tahu Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, itu semuanya adalah madani. Sementara haji, kalau dalam nizam ini dia kata ikut juga haji itu madani. Tapi kita mengetahui ada ikhtilaf di sana. Haji ada ikhtilaf. Sebagiannya mengatakan makki, sebagiannya mengatakan madani. Ya, ternyata kaul jamhur ulama mengatakan haji ini adalah sebagian madani, sebagian makki. Walaupun berbeda, mereka menentukan mana makki, mana madani. Dan haji ini punya berbagai macam kehebatan. Di dalamnya ada makki, ada madani, ada hadari, ada safari, ada laili, ada nahari, ada harbi, ada silmi, ya, ada mansukh dan nasikh. Itu. Ma'idatun ma talat anfalu, bara'atun wa ra'du wal qitalu. Surah Al-Ma'idah berserta apa yang seterusnya, yaitu Al-Anfal. Dan juga surah Bara'ah. Wa Ra'du, juga surah Ra'du. Wal Qitalu. Dan surah Al-Qital. Wa Taliha, dan terus daripada surah Al-Qital. Wal Hadidu. Surah Al-Hadid. An-Nasru, Nasar. Surah An-Nasr. Qiyamatun, surah Al-Qiyamah. Zalzalatun, surah Al-Zalzalah. Wal Qadru, surah Al-Qadar. Wal Nur wal Ahzab wal Mujadalah, surah Nur dan Ahzab dan Mujadalah. Dan teruskanlah wasir ila tahrimi wahya dakhilah, dan teruskanlah sampai kepada surah At-Tahrim, dan dianya itu masuk, yaitu dari tahrim, ya, dari An-Nur, Ahzab daripada Mujadalah sampai kepada masuk At-Tahrim, ya, yaitu Hasyar, Mumtahinah, Shaf, Jum'ah, Munafiqun, Taghabun dan At-Talaq. Itu masuk.
masuk daripada al tersebut. Kemudian wa ma'ada hadza huwa makki. Qala nazim wa ma'ada hadza wa huwa makkiyu, dan selain itu semuanya adalah makki. Ala alladhi sahabihi al-marwiyu, atas yang paling sahihnya dengan yang diriwayatkan. Berkata nazim apa syarih, berkata syarih, wa ma'ada hadza ay alladhi dzakara min suwari wa huwa khamsa wa samanu suratan, yang dianya adalah sebanyak 85 surah. Selain ini 85 surah, id suwarul Qur'anu kullaha mi'ata wa arba'ah asyarah. Semuanya daripada surah Al-Quran itu adalah 114. Jadi selain daripada itu berarti sekitar 85 surah. 85 surah, ya. Wahwal maki, dan dianya adalah maki. Selain daripada itu, selain yang telah disebutkan tadi ini adalah maki, yaitu 85 surah. Dan inilah pendapat yang sahih yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ahadithi ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan satu pendapat mengatakan Ar-Rahman wal Insan wal Ikhlas wal Fatihah minal Madani. Ada yang mengatakan Ar-Rahman, Insan, Al-Ikhlas, Al-Fatihah dari surah Al-Madani. Wal Asah kama fi syarh Nuqayah, yang paling sahihnya sebagaimana dalam kitab Syarah Nuqayah, annaha makkiyah, bahwasanya ini semuanya adalah makkiyah. Insan, Ar-Rahman, Ikhlas, Al-Fatihah itu makkiyah. Waqila, ada pendapat lagi yang mengatakan innal Fatihata nuzilat marrataini, marratan bi Makkah wa marratan bil Madinah. Ada yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah ini diturunkan 2 kali, bukan sekali. Kalau sekali katanya mungkin makkiyah, ini enggak 2 kali. Sekali di Mekah, sekali di Madinah. Amalan bidalalaini, maka ini mengamalkan dengan 2 dalil. Mana 2 dalil yang datang daripada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka putuskan Al-Quran turun 2 kali, pertama di Makkah, yang kedua di Madinatul Munawwarah. Maka boleh dikatakan Makki dan boleh juga dikatakan Madani terhadap Al-Fatihah. Adapun yang lain Ar-Rahman, Insan, Ikhlas itu adalah memang sebenarnya dia Al-Makkiyah menurut pendapat yang paling sahihnya. Wakila, dan ada juga yang berpendapat innaha nuzilat nisfaini, Al-Fatihah itu turunnya dengan 2 bahagian. Nisfan bi Makkah wa nisfan bil Madinah. Sebahagiannya di Makkah, sebahagiannya di Madinah. Ini jauh lagi. Setengahnya Makkah, setengah Madinah. Tidak. Kita ambillah mengamalkan 2 dalil paling sedikit. Wakila an-nisa wa ra'du wal hadid wal hajj wa saf wa taghabun wal qiyamah wal muawwidhataini makkiyat. Dikatakan bahwasanya makkiyah an-nisa, ra'dun, hadid, hajj, saf, taghabun, qiyamah, al-muawwidhatan itu semuanya makkiyah. Wal asah annaha madaniyat. Yang paling sahihnya an-nisa, ar-ra'd wal hadid, hajj, saf, at-taghabun wal qiyamah wal muawwidhatan, ini semuanya adalah madaniyah, bukan makkiyah. Wal adillatu ala dzalika kullahu, dan dalil-dalil yang demikian itu semuanya ba'dhuha fi syarh Nuqayah, sebagiannya itu ada pada surah Nuqayah. Wa ba'dhuha fi tahbir, sebagiannya pada tahbir. Cari lagi kitabnya itu, tahbir dengan syarah Nuqayah. Faedah, masih lagi kita membaca pada syarih, ya. Qala syarih faedah, jami'u surahul Qur'an tanqasim ila 4 aqsam. Semua surah-surah Al-Quran itu terbagi atas 3 bahagian. Qismun fihi nasikh wa mansukh. Satu bahagian yang mana surah itu ada padanya nasikh mansukh. Nasikh yang batalkan hukum, itu nasikh. Mansukh yang telah dibatalkan. Al-mansukh, mansukh ini selalunya biasanya pada awal, baru datang yang akhir. Yang akhir inilah nasikh. Wa huwa 25 suratan,
surah yang ada padanya nasikh dan mansukh sebanyak 25 surah. Wa qismun fi mansukh faqat. Satu bahagian lagi cuma tersebut mansukh saja. Wa huwa arba'una suratan, dan dia ini sebanyak 40 surah. Wa qismun fi nasikh faqat, dan satu surah, satu bahagian hanya nasikh saja, menghapuskan hukum. Wa wasita suwarin, dan dianya adalah sebanyak 6 surah. Wa qismun la nasikh fihi wala mansukh, dan satu bahagian terdapat padanya nasikh dan mansukh. Wa wastalasa wa arba'una suratan, dan dia ini adalah sebanyak 43 surah. Aghlabuha min rubi'il akhir, dan kebanyakannya daripada seperempat akhir. Kama afadahu Sawi wallahu alam, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Sawi radhiyallahu taala anhu. Jadi 4 bahagian dia. Satu bahagian ya ada surah yang padanya nasikh dan mansukh. Satu bagian lagi cuma mansukh saja. Satu bagian lagi cuma nasikh saja. Satu bagian lagi nasikh dan mansukh tak ada situ. Sudah jelas sama kita, Makki dan Madani. Sudah? Biar kita pergi. Kita berangkat kepada ini langsung rehat. Ya, enggak, saya menanya langsung rehat. Wah, karena akan datang ini bicara masalah safari. Enggak bersafar aja kita ini musafir. Yang akan datang insyaallah kita rehat dulu, matikan enjinnya supaya enjin enggak panas sangat, ya. Sejuk sikit dia. Kita akan datang pada hadari dan safari daripada ayat Al-Quranul Karim. Baru nanti kita akan masuk insyaAllah ta'ala biiznillah laili dengan nahari. Baru kita akan masuk kepada masalah Al-Firashi, benda yang sikit-sikit aja insyaAllah ta'ala biiznillah, asbabun nuzul dan sebagainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.